guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tugas koneksi antar materi modul 1.1 oleh Selvianti Wali, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara. Dalam tugas ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini, dan menceritakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang kedua, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang ketiga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang keempat, pendidikan bertujuan untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sesuai dengan alam dan zamannya, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, pendidikan juga bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Yang keenam, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketujuh, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedelapan, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dalam hal ini, sebagai seorang murid, dia memiliki kemerdekaan batin dan kemerdekaan lahir. Merdeka batin dan merdeka lahir. Dan yang kesembilan, yaitu bahwa pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta harapan untuknya. Setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru saya. Hasil refleksi saya sebelum memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa saya fokus pada penyampaian materi tanpa mempertimbangkan apa yang sedang dialami peserta didik saya. Saya juga masih belum menyadari bahwa cara mengajar saya belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa di dalam kelas. Saya juga berusaha menyelesaikan materi pembelajaran yang telah ditargetkan dalam satu semester. Meskipun saya tahu bahwa siswa saya masih belum bisa memahami materi prasyarat dengan baik. Saya juga masih kurang fleksibel dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan murid. Dan saya juga masih belum atau tidak melakukan asesmen diagnostik untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik saya tentang materi prasyarat di fase sebelumnya dan apa juga yang mereka inginkan di dalam pembelajaran yang akan saya berikan. Nah, setelah saya
memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik sebelum masuk ke materi pembelajaran di awal tahun ajaran baru ini. Yang kedua, saya akan melakukan kesepakatan kelas untuk menumbuhkan rasa saling menghargai di antara teman satu kelas dan juga dengan guru. Yang ketiga, saya akan lebih fleksibel dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, saya akan mengimplementasikan sistem AMONG dalam pembelajaran sehingga dapat menuntun peserta didik sesuai kodrat keadaan, senang dan termotivasi untuk belajar dan menciptakan suasana merdeka belajar. Dan yang kelima, saya berharap dapat menambah wawasan, pemahaman, serta pengalaman berharga untuk menjalankan profesi saya sebagai seorang pendidik yang memahami karakteristik peserta didik saya. Setelah membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan beserta dengan refleksi diri yang telah saya lakukan, di sini saya akan memaparkan beberapa proses pembelajaran yang telah saya lakukan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengucapkan salam ya ahomu setiap kali bertemu atau berpapasan dengan orang yang lebih tua. Begitu juga dengan guru. Yang kedua, membungkukkan badan ketika lewat di hadapan guru. Yang ketiga, mengetuk pintu ketika akan masuk ke ruang guru untuk mengambil sesuatu. Yang keempat, tersenyum ketika berpapasan dengan orang lain yang belum dikenal di lingkungan sekolah. Yang kelima, membantu membersihkan kantor guru sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Dan yang keenam yaitu menjunjung harkat dan martabat wanita dengan cara tidak sembarangan mencolek atau mengganggu atau bertindak semena-mena terhadap teman sekolah yang berlawanan jenis, khususnya wanita, sehingga tidak menimbulkan masalah besar di lingkungan masyarakat sekitar, terutama keluarga besar pihak wanita. Dan memberi keleluasaan kepada peserta didik saya selaku wali kelas untuk memilih jenis tarian apa yang akan mereka suguhkan dalam setiap lomba di ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Penjelasan singkat mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.